Jika kamu merasakan kesejukan udara, bagaimana kamu merasakannya? Secara neurologis, ia bergerak hampir seketika. Namun ada sistem lain, di luar sistem neurologismu. Kenikmatan dari sistem neurologis, sekali itu meresap lebih dalam, duduk di sini dengan penuh kebahagiaan menjadi hal yang biasa. Mengapa sebagian besar manusia bahkan kesulitan untuk mengetahui sedikit kedamaian atau kegembiraan dalam hidup mereka? Mengapa sebagian besar manusia tidak dapat menjadikan ini sebagai kualitas mereka? Saya tahu terlalu banyak filsafat telah dikatakan. Tetapi mari kita lihat secara teknis. Mengapa ini tidak terjadi? Sesuatu yang begitu sederhana. Jadi semua pengalaman hidup, bagaimana mereka masuk ke dalam kita? Jika kamu menghirup sejuknya udara, bagaimana kamu merasakannya? Secara neurologis, ia bergerak hampir seketika. Menyenangkan jika kamu makan atau merasakan sesuatu yang menyenangkan, atau melihat sesuatu yang menyenangkan, atau mendengar sesuatu yang menyenangkan. Pada dasarnya, pertama-tama itu menyentuh persepsi indera kamu. Dari situ, hampir seketika, sistem neurologis membawanya ke otak dan menciptakan pengalaman yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ini kenikmatan pengalaman atau pengalaman tidak enak tidak sepenuhnya ada dalam rangsangan dari luar. Sebagian ya, itu juga tergantung pada bagaimana kamu saat itu. Kamu dalam mood yang frustrasi, terganggu, seseorang memainkan musik yang indah, ya atau tidak. Seseorang memainkan musik yang sangat indah, itu justru membuat kamu semakin marah. Jadi kita harus memahami ada dua aspek untuk itu. Satu adalah sifat rangsangan. Lainnya adalah bagaimana kita saat ini, yang berarti apa kesan kita, apa samskara kita, apa substansi karmik kita. Jadi ketika segala sesuatunya bekerja sama dan kenikmatan terjadi, kamu melihat matahari terbit di pagi hari, alih-alih kesal, oh Tuhan, satu hari lagi, kamu merasa, wow, indah. Merasa luar biasa. Nah, itu indah sekali. Karena rangsangan ketika menyentuh organ indera, dari situ, secara neurologis, ini bergerak hampir seketika dan melakukan hal-hal. Tetapi ada sistem lain di luar sistem neurologismu yang merupakan pranamaya kosha, yang sama rumitnya, jika tidak lebih rumit dari sistem neurologis. Tetapi geraknya, saya katakan 100 kali atau lebih lambat daripada sistem neurologis. Jika kamu pertahankan kenikmatan pengalaman, kenikmatan neurologis yang terjadi karena kamu melihat matahari terbit, dan kamu merasa senang, biasanya, wow. Atau sesuatu yang lain, atau sesuatu. Sebagian besar orang tidak pertahankan kenikmatan pengalaman yang terjadi. Mereka akan melompat kemana-mana. Jadi, jika kamu pertahankan kenikmatan ini, dari kenikmatan neurologis, saya mencoba memisahkan kedua hal ini.
karena kurangnya terminologi dalam bahasa Inggris. Apa yang kamu katakanlah, kamu melihat matahari terbit dan kamu merasa luar biasa untuk sesaat. Saat itu adalah kenikmatan neurologis atau kenikmatan sensorik. Agar itu menjadi bagian dari energi hidupmu, kamu perlu mempertahankannya. Kamu perlu pertahankan pengalaman itu, kamu harus bisa bertahan di sana setidaknya 100 kali lebih lambat, karena kurangnya ukuran yang tepat, saya mengatakan setidaknya. Jadi jika kamu mampu pertahankan pengalaman apapun, biasanya jika kamu dapat pertahankan selama 24 menit, pengalaman apapun, dari manisnya pengalaman apapun, bahkan jika itu rasa, penciuman, penglihatan, pendengaran, jika kamu lakukan ini untuk dirimu sendiri, kenikmatan dari sistem neurologis, sekali itu meresap lebih dalam ke dalam sistem prana, maka duduk di sini dengan penuh kebahagiaan menjadi hal yang biasa. Pengalaman indrawi, jika kamu bertahan dengannya, ini akan menjadi kualitasmu. Ini bukan hal yang harus kamu lakukan untuk bahagia. The processes of ecstasy were never written down. It is only in the presence of a certain being those things happen. The yogis have many ways of doing it. Certain nadis in the system, that if you activate them, you will be ecstatic. If this humanity overflows, then divinity will come in search of you.